Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yusuf Zaki. Nah, pada kali ini saya masih akan menjelaskan tentang di aplikasi Python. Nah, pada kali ini masih tentang if dan else. Cuman pada kali ini kita akan menggunakan dengan perhitungan. Nah, caranya bagaimana? Mari kita langsung saja ke aplikasi Python. Pertama kita buat dulu file barunya. Nah, kita save as terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah if dan if elif dan else perhitungan. Nah, bagaimana? Nah, itu pertama kita membuat komenan dulu. Nah, ini soalnya teman-teman. Bagaimana jika seseorang membeli barang lebih senilai atau lebih dari 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka mendapatkan diskon sebesar 15%. Nah, bagaimana ya tuh? Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua kita sama, cuman beda nilainya saja ya teman-teman. Untuk soalnya sama. Nah, di sini nilainya lebih kecil, cuman di sini nilainya sebesar 1 juta. 4, 5, 6. Dan diskonnya juga lebih kecil, yaitu hanya 10%. Kenapa seperti itu? Karena tipe dari if dan elif itu akan mengeksekusi yang di atas terlebih dahulu. Maka dari itu kita buatnya yang lebih besar dahulu supaya yang lebih kecilnya itu tidak tereksekusi. Nah, di sini kita harus membuat inputannya terlebih dahulu ya. Misalnya kita menjual dalam ini kita menjual 3 produk, yaitu ada produk A. Nah, kita bikin inputannya terlebih dahulu. Inputannya adalah integer dalam kurung input buka kurung kembali, yaitu harga misalnya kita di sini untuk menjual HP, misalnya harga HP 1. Nah, kita tutup kurung 2. Nah, produk yang kedua adalah salah B, itu integer sama dengan integer input
buka kurung kembali, kutip harga HP yang kedua, misal seperti itu. Nah, untuk inputannya ini teman-teman bebas sebanyak apapun ya, bisa teman-teman. Nah, di sini saya hanya menggunakan 3 inputan saja. Dan yang terakhir adalah C. C sama dengan integer dalam input, buka kurung kembali, harga mana, kutip terlebih dahulu, harga HP 3. Kembali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa membuat dengan di sini kita akan membuat penjumlahan dari harga-harga tersebut. Caranya adalah dengan D sama dengan A plus B plus C. Nah, lalu disinilah kerja dari if-nya. If lebih besar, if dari D. Kenapa D? Karena penjumlahan dari 3 harga yang akan diakumulasi atau dijumlah. Nah, dia akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Nah, D lebih besar sama dengan 2 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu diskonnya. Diskon sama dengan buka kurung 15%. Nah, namun di sini kita tidak akan menggunakan tanda persen karena tanda persen di atas atau seperti yang di atas ini adalah pembagian ya teman-teman. Jadi kita menggunakan tanda slash per 100. Per 100 tutup kurung lalu dikalikan. Nah, pengkaliannya dengan tanda bintang kali D. D besar. Nah, setelah itu kita buat dengan printannya. Print adalah sebelum itu kita harus menggunakan bayarnya terlebih dahulu. Bayar sama dengan D dikurang dengan diskon. Nah, sebelum itu mari kita coba dulu penggunaan dari penjumlahannya terlebih dahulu ya teman-teman, dari inputannya. Nah, harga HP 1 misal adalah 1000, harga HP 2 adalah 2000, dan HP 3 adalah 4000. Sebentar teman-teman, sebelum itu kita komen terlebih dahulu ini. Plus 1000, 2000, 3000.
Maaf teman-teman. Sebelum itu ini ada kesalahan teknis. Oh, sepertinya ada yang salah ya teman-teman. Oh iya, kita coba dulu. Di sini adalah print D besar. Seribu, 2000, dan 3000. Nah, di sini sudah berfungsi untuk penjumlahannya. Namun untuk ini kita tidak memerlukan dari printan ini. Nah, untuk pembuatan diskonnya kita langsung saja di if dan elifnya nanti. Nah, setelah ini kita buat dengan printannya. Nah, teman-teman, print dalam kurung total harus dibayar, total yang harus, oh ya, sebelum itu kita tambahkan tanda kutip dulu. Total yang harus dibayar RP kita kutip. Nah, di sini kita koma dengan D. Nah, kita membuat printan lagi. Print di sini kata-katanya adalah selamat Anda mendapatkan diskon 15% sebesar RP tutup kurung. Nah, di sini kita koma dan masukkan inputan dari diskonnya. Diskon. Lalu tutup kurung. Nah, habis itu kita buat printan yang harus dibayar oleh si pelanggan. Itu top. Ini kayaknya kita salah. Total belanja. Nah, di sini adalah total yang harus dibayar. Harus dibayar. RP, dari bayar. Kenapa bayar? Ini adalah hasil dari jumlah barang dan dikurang dengan diskon. Jadi berapa uang pelanggan yang harus dikeluarkan.
Nah, di sini tutup kurung. Nah, mari kita coba terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini harga HP pertamanya adalah 500.000. 1 2 3 4 5. Nah, harga HP kedua adalah 1.200.000. 1 2 3 4 5. Dan harga HP ketiga adalah 300.000. 1 2 3 4 5. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini keluar adalah total belanja adalah 2 juta. Nah, di sini adalah selamat, Anda mendapatkan diskon sebesar 300.000. Nah, total yang harus dibayar adalah 1.700.000. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat data kembalian dari orang dan data yang mereka bayar. Nah, di sini masih di bawah sini dengan ini adalah print. Di sini kita masukkan diterima sama dengan integer buka kurung input. Kenapa kita input? Karena orang tersebut yang membayar ke kita. Jadi kita masukkan jumlah uang yang dibayar. Nah, setelah itu kita membuat kembalian. Kembalian sama dengan tadi adalah bayar diterima dikurang bayar. Nah, kita tulis di sininya adalah print dalam kurung kembalian yang diterima. Buka ini kembalian yang diterima sebesar Rp, terus sini koma adalah kembalian, lalu tutup kurung. Nah, sini bukan yang tapi total belanja. Nah, bagaimana? Mari kita run.
Sebentar teman-teman. Oh, saya lupa. Di sini harusnya 2 tutup kurung. Nah, misal harga HP pertama adalah 1.500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Harga HP 2 adalah 400.000. 3, 4, 5. Dan harga HP ketiga adalah 600.000. 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter. Nah, di sini teman-teman mendapatkan diskon sebesar 3.700.000. Nah, yang harus dibayar adalah sebesar 2.125.000. Ya kan teman-teman? Nah, misalnya di sini teman-teman membayarnya dengan harga 2.150.000. Nah, kita enter. Nah, di sini ada kesalahan. Sebentar ya teman-teman. Kenapa? Oh, sepertinya ini salah tata letaknya teman-teman. Di print ini kayaknya salah tata letaknya. Coba kita ulangi kembali. Sebentar teman-teman. Kembalian sama dengan diterima kurang bayar. Jumlah uang yang dibayar sebentar teman-teman. Cuman kita ada kesalahan. Nah, coba kita ulangi lagi ya teman-teman. Ini harga tadi 1.500.000, 345. Oke. Ini 400.000. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 600.000. 3, 4, 5. Oke. Nah, sebesar ini. Terus jumlah uang yang dibayar adalah 2.150.000. Sebentar teman-teman. Ada yang salah ya teman-teman. Oke, maaf ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menemukan, tadi saya ada kesalahan di typo di sini. Nah, mari kita coba ya teman-teman. Sebentar. Nah, misalnya harga HP pertama adalah 1.545.000. Harga HP kedua sebesar 600.000. 3, 4, 5. Dan harga HP ketiga sebesar 400.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan teman-teman harus membayar sejumlah 2.125.000. Nah, misalnya si pelanggan itu membayar dengan sebesar 2.150.000. Apa yang terjadi? Nah,
seperti ini teman-teman untuk if-nya terlebih dahulu dengan diskon sebesar 15%. Nah, bagaimana dengan jika kita hanya membeli sebesar 1 juta? Nah, tidak sampai 2 juta. Nah, kita harus menggunakan elif. Untuk pengkodingannya atau bahasanya sama, cuman yang menjadi pembeda adalah pada if-nya. Nah, jika di atas menggunakan if, di bawahnya menggunakan elif. Menggunakan elif dan mengubah nominalnya, yaitu 1 juta. 3, 4, 5, 6. Nah, di sini diskonnya kita ganti menjadi 10%. Nah, seperti ini. Nah, bawahnya sudah sama saja, cuman tinggal kalimat di sini juga kita ubah menjadi 10%. Nah, kita coba run ya teman-teman. Misalnya harga HP satunya adalah sebesar 400.000. 1, 2, 3, 4, 5. Harga HP keduanya adalah 600.000. Dan harga HP ketiganya adalah 500.000. Nah, di sini kan jumlahnya adalah 1.500.000. Nah, dia mendapatkan potongannya sebesar 150.000. Dan total yang harus dibayar adalah 1.350.000. Nah, di sini jika teman-teman membayar sebesar 1.400.000, maka akan ada kembalian. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana jika hanya membeli di bawah dari 1 juta dan tidak akan mendapatkan diskon? Maka kita menggunakan else. Nah, untuk pengkodingannya hampir sama. Hanya saja ada pembedanya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mengkopas dan mengubahnya saja. Di sini kita menggunakan else. Ini kita hapus semua. Itu else. Nah, karena dia tidak mendapatkan diskon, maka diskonnya kita hapus. Terus, nah di sini tidak mendapatkan diskon, jadi bayarnya bisa dipakai, bisa tidak. Bisa di sini diskon nya 0%. Nah, di print total harus bayar, terima kembalian. Mari kita coba running. Misalnya 600.000 saja. 3, 4, 5. Ini 0. Oh, maaf teman-teman. Nah, di sini kita tidak usah memakai dengan diskon. Jadi bayar sama dengan D. Nah, untuk sama dengan itu kita harus menggunakan 2. Nah, kita run teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Oh, maaf teman-teman. Masih terdapat kesalahan. Nah, di sini diskonnya
kita ubah menggunakan 0. Oh, ini tidak usah kita pakai. Total belanja RPD selama 0%, RP 0, bayar, diterima, bayar. Ini kita ubah menjadi bayarnya menjadi dengan D besar. Nah, kita run kembali. 600.000. 0, 0. Nah, total belanja 600.000. Selamat Anda mendapatkan diskon 0% sebesar 0. Nah, di sini juga bisa tidak usah dipakai ya teman-teman. Untuk tidak usah dipakai juga tidak apa-apa. Nah, misalnya di sini membayar 600.000. Oh, maaf teman-teman. Oh, dia tidak bisa untuk mencetak kembaliannya karena tidak bisa 0. Nah, berarti misal harganya 750.000. 3, 4, 0. Nah, ini kurang dari 1 juta. Dia membayar 800.000. Maaf teman. Oh, iya. Di sini kan tidak ada variabel diterima, maka tidak bisa ya. Nah, di sini seharusnya adalah D besar. Nah, mari kita coba kembali. 750.000. 0, 0. Coba kita uang pas. Masih ada kesalahan. Mari kita coba lagi teman-teman. 750.000. 0, 0. 700. Coba kita uang lebih besar, 800.000. Oh iya, kesalahannya bukan pada diterimanya teman-teman. Ini seharusnya tetap diterima. Dan ini adalah bukan bayar, tetapi D besar. Maaf ya teman-teman. 750.000. 0, 0. Nah, ini coba kita 750.000. Nah, kemudian sebesar RP 0. Kurang lebih seperti inilah penggunaan if, elif, dan else pada input kasir jika mendapatkan diskon. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup pada kali ini teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.